Oke, untuk sekarang ini kalau dia ada di Indonesia, lu mau gak sih bila dia gendong anaknya, tapi gua akan ada di situ, gua ngejamin dia gak akan mau pergi. Apa taunya anak di bawah umur ditanyain masalah hubungan keluarga, ayah ibu segala macam. Itu nggak bisa, itu salah besar itu. Tapi hati gua kalau gua begini-begini, gua pengen sih selesai gitu, ngerti gak sih? Ini adalah perdata internasional gitu loh, ya, antara Emmy yang adalah Korea dan Eden Wong adalah Singapura. Ngapain ribut-ribut di Jakarta? Abang kalau memang punya license itu, Bang Hotman, bawa si Eden Wong ke Singapura. Kuya-kuya nilai Richard Lee kurang etika munculkan anak Emmy BMJ di podcast Belajar Deh Sama Gue. Terlibat apapun kejadian dari mulai awal mereka bisa ranjang sampai kemudian bisa anak. Bahkan saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan suaminya. Makanya terlalu banyak mulut usil mengatakan menuduh aku membantu memisahkan anak. Ketemu aja belum pernah sama suaminya saya. Di Singapura saya nggak punya izin di Singapura, itu pengacara Singapura. Dia suaminya sudah menunjuk pengacara di Singapura, akan mengajukan gugatan cerai, akan mengajukan permohonan custody atau perwalian atas anak, dan akan mengajukan gugatan ganti rugi atas terhadap istrinya. Jadi bakal ada 3 kasus di Singapura. Itu semua saya tidak ikutan karena saya tidak punya izin praktek di Singapura. Ya, semoga ini adalah klarifikasi abang yang terakhir. Nah, buat ibu-ibu, ya teman-teman, berarti apa yang saya sampaikan kemarin mengenai batas otoritasnya, license-nya untuk advokatnya Bapak Hotman, apakah sudah goes internasional ataukah hanya cuman di Indonesia aja, sudah terjawab. Kita sudah tahu, dan dari sini VT-nya dia udah dengan ungkapan pernyataan yang jelas, ya, meskipun nadanya akhirnya jadi nada rendah gitu, tadi nada tinggi terus gitu ya. Jelas bahwasanya beliau hanya bisa cakupan seluruh Indonesia aja, tidak goes internasional, sehingga beliau tidak bisa mendampingi Eden Wong sampai Singapura. Ini adalah perdata internasional gitu loh, ya, antara Emmy yang adalah Korea dan Eden Wong adalah Singapura. Ngapain ribut-ribut di Jakarta? Abang kalau memang punya license itu, Bang Hotman, bawa si Eden Wong ke Singapura, biar Singapura yang urusin, ya. Untuk anak-anaknya biar dinas sosial Singapura yang handling gitu. Jangan, nggak usah diperkarakan di Indonesia gitu. Karena abang kan ada sebut, saya memang ditelepon, ya, dan abang menyebutkan lagi, hampir selama ini abang cuma berteleponan ria bersama Bapak Eden Wong, ya, gitu. Oke, untuk sekarang ini kalau dia ada di Indonesia, lu mau gak sih bila dia gendong anaknya, tapi gua akan ada di situ, gua ngejamin dia gak akan mau pergi. Emang anak lo di Singapura, itu demi kemanusiaan nih. Gua juga mau kok terbang ke Singapura buat dia ketemu anaknya, tapi gua jadi jaminannya gitu. Kalau di bawah umur itu biasanya menurut saya itu secara hukum harus di bawah ibunya, harus dilindungi sama ibunya. Apalagi masih menyusuin kan. Nah, sekarang tergantung si perempuan ini, kesadaran perempuan ini, dia juga perempuan. Di atas kesadarannya, kalau misalnya memang dia merasa perempuan dan juga mempunyai keluarga perempuan, mestinya dia harus ikhlas untuk mengembalikan itu anak untuk ibu kandungnya. Karena apa? Karena saya lihat kemarin ibu kandungnya itu kan sempat cerita dan nangis-nangis di sosial media. Karena apa? Karena yang namanya ikatan batin ibu sama anak, apalagi di bawah umur, itu kan sangat kuat gitu loh. Kenapa harus ditahan-tahan? Nah, kita mau baik-baik, terus oke, anak nih lo bisa pegang, anak beres gitu. Gue pengennya begitu. Jadi bersedia jadi penengah kok. Gak usah sampai podcast juga gak apa-apa kalau lo gak mau dionerin. Tapi hati gue kalau gue begini-begini, gue pengen sih selesai gitu, ngerti gak sih? Nah, kalau misalnya memang dia belum menikah, dia ngambil itu anak, ataupun katanya si suaminya yang mengasih ke dia, itu tetap salah. Itu kena Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 330 gitu loh. Itu ancam pidananya lumayan loh, kalau nggak salah 7 tahun loh itu. Di podcastnya, salah satu podcast dokter Richard Lee ikut podcast gitu kan, menurut aku itu udah termasuk salah. Itu salah banget.
Apa taunya anak di bawah umur ditanyain masalah hubungan keluarga, ayah ibu dan segala macam. Itu nggak bisa itu salah besar itu. Presenter sekaligus YouTuber Uya Kuya turut menanggapi konflik rumah tangga WNA Korea Selatan Emi BMJ dan Aden Wong. Uya Kuya mengingatkan seharusnya bermasalah rumah tangga Emi BMJ dan Aden Wong lebih baik diselesaikan tanpa melibatkan anak-anak. Suami Astrid Khairun Nisa ini menyayangkan anak-anak Emi dan Aden yang kini ikut terlibat, apalagi kedua anak mereka sampai memberikan klarifikasi hingga muncul ke publik. Kemunculan anak Emi dan Aden itu diketahui lewat podcast yang tayang di YouTube Richard Lee beberapa waktu lalu. Uya Kuya pun menyayangkan soal ikut campurnya anak dalam masalah orang tua. Menurutnya, orang tua tidak sebaiknya mendoktrin pikiran anak karena akan berimbas pada psikologisnya. Terlebih dari masalah rumah tangga mereka, anak tidak sepatutnya jadi korban. Tidak boleh salah satu orang tua mendoktrin pikiran anak itu, tutur Uya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Biarlah masalah kedua orang tua ini menjadi urusan masing-masing. Anak-anak jangan ikut campur, lanjutnya menurutnya. Richard Lee yang ikut andil dalam menampilkan klarifikasi anak Emi dan Aden dinilai kurang etika. Seorang dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Athena Group ini dianggap Uya harus lebih belajar etika jurnalistik terlebih dahulu. Podcaster harus belajar etika jurnalisme, etika broadcasting, yang belajar sama gue lah, tutur Uya sembari tertawa. Gue juga masih banyak belajar, timpalnya di akhir. Ayah dua anak itu turut merasa kasihan pada buah hati Emi dan Aden karena ikut campur dalam masalah orang tuanya, tentu membuat perkembangan psikis mereka terganggu. Presenter sekaligus YouTuber Uya Kuya turut menanggapi konflik rumah tangga WNA Korea Selatan Emi BMJ dan Aden Wong. Uya Kuya mengingatkan seharusnya bermasalah rumah tangga Emi BMJ dan Aden Wong lebih baik diselesaikan tanpa melibatkan anak-anak. Suami Astrid Khairun Nisa ini menyayangkan anak-anak Emi dan Aden yang kini ikut terlibat, apalagi kedua anak mereka sampai memberikan klarifikasi hingga muncul ke publik. Kemunculan anak Emi dan Aden itu diketahui lewat podcast yang tayang di YouTube Richard Lee beberapa waktu lalu. Uya Kuya pun menyayangkan soal ikut campurnya anak dalam masalah orang tua. Menurutnya, orang tua tidak sebaiknya mendoktrin pikiran anak karena akan berimbas pada psikologisnya. Terlebih dari masalah rumah tangga mereka, anak tidak sepatutnya jadi korban. Tidak boleh salah satu orang tua mendoktrin pikiran anak itu, tutur Uya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Biarlah masalah kedua orang tua ini menjadi urusan masing-masing. Anak-anak jangan ikut campur, lanjutnya menurutnya. Richard Lee yang ikut andil dalam menampilkan klarifikasi anak Emi dan Aden dinilai kurang etika.